desain untuk Vivo V5 ini sendiri, dia dari bahannya dia dari full metal, bahannya sendiri dari bahan metal. Untuk kayak dari garis-garis pinggirannya ini sih dia pakai triagonal antena untuk kayak garisnya. Kalau untuk dari segi desainnya juga untuk lumayan kokoh sih, karena untuk bahan sendiri dia pakai bahan metal. Untuk pinggirannya dia pakai aluminium titanium alloy. Kalau untuk dari segi desain, untuk kesan pertama melihatnya terkesan elegan, modelnya juga bagus. Untuk modelnya sendiri hampir 11-12 lah dengan Oppo F1s, iPhone. Untuk modelnya sih sama semua. Kalau untuk dari segi desain oke. Untuk dari penempatan speakernya juga untuk di samping juga di sini, jadi kalau untuk kayak kita putar musik, kita mau taruh dari sisi manapun tetap kedengaran, gak bakalan keredam. Untuk yang lain kayak colokan chargernya normal kayak biasa saja, tetap pakai colokan USB 4. Dan untuk ini colokan handsfree-nya, kalau untuk dari segi desain sih lumayan bagus saya lihat. Kalau dari segi desain oke. Gimana kalau kita untuk dari segi kameranya? Kalau untuk kameranya sendiri kita nyalakan langsung. Kalau untuk dari kameranya sendiri, dia kamera belakang dia 13 megapiksel, sudah dilengkapi dengan PDAF, autofocus. Untuk fitur-fitur yang lainnya sendiri dia ada penambahan fitur baru. Kalau untuk di Vivo V5 sendiri dia ada fitur efek-efeknya sendiri, sama di smartphone iPhone, di Xiaomi juga dia ada efek-efeknya tersendiri. Dia ada filternya, ada watermark juga. Kalau untuk fitur yang lainnya juga ada ini wajah cantiknya. Fitur wajah cantik ini yang biasa dipakai untuk cewek-cewek yang biasa untuk doyan selfie, untuk mau tingkatkan level kecantikan. Kayak kita mau kasih putih, untuk tirus tinggal digeser saja, tinggal tergantung dari tingkatnya bagaimana. Oke, next. Untuk fitur yang lainnya, sendiri seperti biasa di smartphone Vivo generasi sebelumnya, dilengkapi dengan fitur HDR, panorama malam. Cuman untuk di seri V5 sendiri ini dia ada fitur terbaru, ada gerak cepat, ada gerak lambat yaitu slow motion, ada juga foto profesional. Kita coba untuk fitur profesionalnya sendiri. Untuk fitur profesionalnya sendiri dia dilengkapi dengan 5 opsi. Ada untuk mengatur ISO-nya, untuk mengatur fokusnya, misal kayak kita mau kasih fokus di sini, botol, latarnya blur. Ada juga white balance, kita mau atur. Untuk ISO-nya juga semua kita mau atur, dari tingkat kecahayaannya juga. Oke, sekian di kamera belakang. Sekarang kita mau cek kamera depan. Kalau untuk kayak kamera depannya sendiri sih, kalau kamera depannya untuk hasilnya dia jernih sih, karena kamera depan dia 20 megapiksel. Kalau untuk dari resolusi kecerahan layarnya sendiri, dia layar masih HD. Untuk dari prosesor dia sudah mendukung juga. Dari untuk hasil gambarnya sendiri bisa kita lihat hasil gambarnya langsung. Oke, habis untuk dari hasil kameranya sendiri, dan kebetulan untuk Vivo V5 ini dia dilengkapi dengan yang namanya ini soft light. Kalau untuk fungsi soft lightnya sendiri sih dia nggak kayak blitz ya, yang
cahayanya terang sekali begitu, jadi untuk dia cahayanya dia soft, jadi untuk hasil gambarnya sendiri dia nggak kayak mata kucing. Nggak bisa saya coba sih karena tempatnya kan tempat terang, tapi konon katanya sih kalau untuk kayak soft lightnya sendiri dia nyalanya dia kayak center, dia bukan blitz kedip. Terus untuk cahayanya oh ya kayak gini, bisa dinyalain, dia nggak kedip. Dia ada dua opsi untuk soft lightnya, bisa dinyalakan langsung kayak gini, bisa juga ada otomatis, ada otomatis. Nah untuk otomatiknya sendiri kita coba dulu ya. Otomatik, oh nggak ada hasilnya. Oh kalau untuk otomatiknya ini sendiri sih, dia untuk soft lightnya sendiri dia bakalan nyala langsung di saat cahaya tempatnya sendiri dia gelap atau cahaya yang redup, dia soft lightnya dia otomatis dia langsung nyala. Oke, untuk kamera depan sendiri dia dilengkapi beberapa fitur juga. Untuk dari fitur-fitur dari Vivo sebelumnya ada voice image, jadi gambarnya bisa menghasilkan suara, ada suara rana juga, ada rana sentuh, telapak tangan. Kita ambil gambar tinggal pakai telapak tangan, bisa juga pakai timer, bisa deteksi jenis kelamin juga. Oh ada fitur terbaru, jadi kalau kita mau selfie ambil gambar dia langsung ke detek yang mana cewek, yang mana cowok, yang mana bencong. Dan untuk kualitas videonya sendiri, untuk kamera depan dia bisa ambil gambar sampai Full HD untuk kamera depan, begitupun juga untuk kamera belakang juga sama, tinggal pilih saja opsinya, kita mau Full HD, kita mau HD, bisa. Kalau untuk dari sekian untuk dari kameranya sendiri, berikutnya untuk dari fingerprintnya. Nah kalau untuk fingerprintnya sendiri sih katanya sih fingerprint paling tercepat di dunia nih. Kita coba dulu. Masuk di sini pengaturan sidik jari dan kata sandi, pilih tambahkan sidik jari, pola aja dulu. Oh, masukkan jawaban. Coba dulu ya. Layarnya kegedean sih, agak setengah mati juga. Oke. Nah untuk fingerprintnya sendiri dia berada di depan, jadi tinggal ditempel kayak gini aja terus sampai full. Oh iya, gerakkan jari anda sedikit selama interval pemindaian. Oh jadi fingernya dia diangkat terus naik turun kayak gini ya. Oke lanjut, sesuaikan genggaman. Oh gini ya. Oke lanjut. Oke, posisikan jari terus sampai full. Kalau untuk scan awal sidik jarinya sih agak lama ya, cuman kalau untuk buka kuncinya mungkin agak cepat nih. Oke kita coba lock, kita mau buka. Gila cepat ya. Nah untuk kecepatan fingerprintnya sih katanya sih dia kecepatannya itu dia 0,05 detik. Wow, lebih cepat daripada F1 Plus. Nah, kita mau buka langsung masuk. Biasa kan agak lama tuh dipencet dulu. Kalau untuk dari tombolnya sendiri, tombolnya dia nggak ditekan, dia beda, dia kayak Samsung apa, dia nggak ditekan, dia kayak trackpad sama dia kayak Xiaomi. Jadi tinggal disentuh saja langsung nyala. Kalau untuk kita mau tekan lama, dia otomatis dia langsung masuk ke Google. Nice sih. Kalau untuk kecepatan fingerprintnya dia cepat 0,05 detik. Dan katanya juga kalau untuk fingerprintnya ini dia tingkat sensitivitasnya dia tinggi. Jadi walaupun dalam keadaan jarinya basah, jarinya keringatan apa semua kotor, jarinya tetap kedeteksi. Kalau untuk fingerprintnya sendiri, selama saya pakai sih bisa rekam sampai 5 jari. Tapi itu pun cuma untuk buka kunci saja. Kalau untuk buka aplikasi dia nggak bisa. Oke, next. Kalau untuk sudah dari kamera fingerprint, sekarang kita cek dari spesifikasinya.
Kalau untuk di Vivo sendiri dia spek terbarunya dia RAM-nya 4 GB. Kalau untuk dari OS-nya sendiri dia pakai Vantage OS. Biasa kan kayak di handphone lain kan, kalau di Oppo kan dia pakai Color OS, ada Cool UI apa. Nah, kalau ini dia pakai Vantage OS yang versi terbaru, dia versi 2.6. Kalau untuk dari versi Android-nya sendiri dia sudah Android Marshmallow. Nggak bisa ditekan ya. Di Android sudah Marshmallow 6.0. Untuk dari kecepatan prosesor dia 1,5 GHz octa-core. Lumayan kencang. Kalau untuk RAM-nya sendiri dia RAM 4 GB. Kalau menurut saya sih untuk smartphone ya, untuk RAM 4 GB tuh kalau untuk handphone yang kayak gini sih, kalau aplikasi nggak terlalu dipakai sih ya, yang RAM 4 GB ya paling yang terbuang sayang sih. Kecuali kalau untuk ya pecinta gamer berat lah ya, game berat ya cocok sih yang RAM 4 GB. Kalau untuk internalnya sendiri dia 32 GB. Sama juga kalau di internal dia 32 GB. Sama untuk fitur yang lainnya dia sudah dilengkapi dengan ini OTG. Sudah support OTG juga. Bisa connect flash disk apa semua. Kalau untuk fitur-fitur yang lainnya juga ini untuk kayak penyimpanannya apa semua dia internal 32 GB, yang kosong dia 22 GB. Kalau untuk di handphone yang lain tersendiri untuk internal 32 GB, yang kosong 22 GB itu termasuk space-nya itu banyak sekali yang kosong. Karena kalau di handphone yang lain tuh biasa dia makan tuh sampai 11 gigaan, sampai 11 atau 12 gigaan sih kalau untuk di handphone yang lain kayak di Xiaomi paling begitu. Ini termasuk longgar sih ya. Kalau untuk di RAM-nya sendiri ya lumayan makan lah, karena aplikasi bawahnya dia kan banyak. Dari total RAM 4 GB dia yang kosong 2,28. Terus masuk di gestur dia ada smart wake up juga. Geser ke atas untuk buka kunci. Untuk di slide ke atas dia untuk buka kunci, tinggal diaktifkan saja. Slide ke bawah gambar tinggal coba aktifkan. Dia geser ke atas buka kunci, ke bawah ambil gambar, C untuk calling, M untuk putar musik. Untuk geser musik tinggal digeser samping saja kalau mau di next. Kalau mau di preview digeser ke samping. Buka browser gambar untuk buka WeChat dia tulis huruf B, Facebook huruf F. Untuk buka email tulis huruf F. Ada ini gerakan tampilnya itu layar. Kalau untuk dari layar sendiri sih dia untuk dari segi bezelnya ya lumayan tipis untuk dari segi bezelnya juga. Dari layar juga dia pakai layar IPS. Kalau untuk kerapatan pixel ya lumayan tinggi. Kalau untuk kerapatan pixelnya dia sekitar 300-an ppi nih kalau saya lihat. Belum saya cek sih di CPU-Z, cuman kalau saya lihat sendiri sih sekitar 300-an sih angkanya. Oke, sampai di sini dulu untuk reviewnya sendiri. Kalau untuk next, insya Allah minggu depan gue bakalan nge-review performa gaming dari Vivo V5. Kira-kira penasaran game-game apa saja yang bisa diangkut, untuk performa gamingnya bagaimana? Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Dan untuk kayaknya untuk hasil gambarnya sorry, gue kebetulan kamera saya ketinggalan, jadi kebetulan saya cuma pakai kamera handphone. Oke, thanks.